Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi pada pagi hari ini dengan Ibu Alifa dalam mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di minggu lalu maupun di hari kemarin yang sudah melakukan tatap muka dengan Ibu. Nah, jadi pembelajaran yang kemarin akan dilanjutkan di hari ini, yang mana sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang inti, ada baiknya dimanapun kalian berada sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu masing-masing ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kemarin mungkin kalian masih ingat bahwa minggu lalu maupun hari kemarin kita telah menyelesaikan bagian daripada transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tetap dari bagian transformasi. Namun di sini kita mulai menginjak materi translasi ataupun pergeseran ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran yang lebih lanjut, ada baiknya juga kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini tuh apa aja ya. Nah, jadi di sini kalian bakal mengamati tayangan yang akan Ibu tayangkan di kedepannya tentang translasi. Nah, nanti kalian itu bakal dapat menemukan konsep untuk menentukan koordinat bayangan hasil translasi pada koordinat kartesius. Siswa dapat menyusun pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda, dan nanti kalian dapat membuat sketsa bayangan benda hasil transformasi translasi pada bidang kartesius. Wah, semuanya masih berhubungan dengan bidang kartesius ya. Oke, mudah-mudahan kalian masih pada ingat bagaimana cara mengaplikasikannya kepada bidang kartesius. Nah, untuk lebih lanjut lagi, selain daripada tujuan pembelajaran yang penting untuk kalian ketahui, juga agar kita tuh lebih semangat nih tentang translasi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita biasanya harus tahu ya contoh-contoh di kehidupan sehari-hari kita tuh apa ya tentang translasi ini. Nah, di sini di gambar yang telah Ibu paparkan, contoh daripada translasi atau pergeseran, seperti mudahnya kalian ingat kalau ada yang suka dorong meja atau mendorong apapun itu suatu benda di sekitar kalian. Nah, di sini juga menggambarkan contoh daripada translasi itu sendiri atau pergeseran ya. Jadi memindahkan suatu benda ke tempat lain tanpa mengubah bentuknya, tanpa mengubah ukurannya. Nah, itu termasuk contoh daripada translasi di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar bercermin ya. Kalau gambar bercermin ini masih sama seperti yang kemarin sudah Bu Diana jelaskan, oleh Ibu dijelaskan juga. Ini merupakan contoh daripada umumnya transformasi ya. Nah, untuk lebih abstraknya, coba kita lihat di sini ada bayangan ya, bentuk daripada bangun yang Ibu kasih nama A di sini. Lalu ada bangunan juga di sini yang Ibu kasih nama A aksen. Nah, di sini bangunan aslinya adalah A. Ketika kita ingin mendapatkan A aksen ini, hanya cukup tinggal dipindahkan atau digeserkan. Nah, ini juga termasuk contoh daripada translasi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jadi A aksen ini merupakan bayangan daripada bangun A yang ini. Nah, untuk supaya lebih mengerti lagi, kita lanjut ya. Apa sih translasi itu? Nah, tadi ya. Nah, jadi translasi atau pergeseran ini merupakan salah satu jenis transformasi. Tadi sudah Ibu katakan ya. Jadi translasi itu masih ada pada bagian transformasi yang dari awal Ibu Diana dan Ibu jelaskan.
Nah, di sini translasi itu bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi si translasi ini tuh intinya memindahkan semua titik pada suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi setiap titiknya tuh ketika dipindahkan dari titik A ke misalkan ke bayangannya titik A itu jarak dan arahnya sama. Dari titik B ke bayangannya B itu juga jarak dan arahnya sama juga. Misalkan ada di situ di suatu bangunnya titik C, nah dipindahkannya juga dengan jarak dan arah yang sama. Jadi seperti itu ya. Nah, langsung kita di sini bisa ketahui inti daripada translasi pada bidang kartesius. Nah, barusan kan tadi udah dijelaskan ya, dari tujuan pembelajaran kita sangat berkaitan erat dengan bidang kartesius, betul? Nah, di sini jadi di translasi pada bidang kartesius ini dapat dilukis dengan syarat jika kalian itu mengetahui nih arah-arah dan seberapa jauh sih gambar bergeraknya secara mendatar dan atau vertikalnya gitu. Nah, untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, kalau misalkan biasanya sih kalian taunya vektor ya biasanya. Nah, di sini translasi ini berkaitan dengan vektor A dan B di sini untuk menjelaskan suatu apa? Suatu pergerakan si translasi itunya ya, suatu pergerakan dari titik yang akan kita pindahkan. Nah, di sini misalkan ibu punya titik koordinatnya adalah x, y dari titik P ini. Nah, untuk memindahkan si x, y ini bisa dijelaskan dari si vektor A dan B ini. Jadi, sebuah bangun pada bidang datar titik P ini x, y kalau ditranslasikan menjadi P aksen akan menghasilkan x tambah A ditambah y tambah B, y tambah B, maaf ya. Jadi nanti akan menghasilkan x ini ditambah A ini, lalu y ini ditambah B ini ya. Bisa disimbolkan juga dengan seperti ini, x, y jika ditranslasikan menjadi x ditambah A, y ditambah B. Supaya lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan gambar-gambar yang akan menemani kalian untuk memahami translasi pada pembelajaran kali ini. Di sini Ibu sudah punya gambar apa nih? Segitiga ya. Segitiga sembarang nih. Nah, di sini antara gambar yang satu ini, gambar yang asli ini dengan gambar bayangannya itu sama ya. Bisa kalian simak, bisa kalian amati, ini gambarnya sama. Namun hanya beda tempat ya. Jadi kayak digeserin aja gitu. Nah, ini sebuah contoh dari translasi itu juga sendiri ya. Nah, di sini supaya lebih jelas kita kasih titik-titik aja ya. Titik kita namain titik-titiknya. Di sini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, di sini kita sudah punya titik-titik dari bangun aslinya, maka kita juga harus tahu kan titik-titik dari bangun bayangannya ini sendiri. Nah, di sini ada A aksen, seperti biasa ya, kita menamai titik dari bayangan bangun asli itu biasanya dengan aksen ya. A dengan bayangannya A aksen, B dengan bayangannya B aksen, dan C dengan bayangannya C aksen. Nah, di sini kita tahu nih, bisa tahu nih cara mengetahui dari pergeseran bidang ini ke bidang yang ini itu berapa sih? Nah, cara untuk mengetahuinya adalah dengan tadi yang telah Ibu katakan oleh vektor. Nah, di sini gunanya vektor yang A ini, yang di atas, vektor yang di atas itu untuk mengetahui atau untuk mengatur ya. Biasanya kalau di soal tuh diatur oleh vektornya ini loh. Nah, jadi A ini untuk mengatur supaya coba dong pindahkan gitu. Pindahkan si titik ini, misalkan nih di A-nya tuh kita bisa tahu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 satuan. Nah, di sini berarti si vektornya tuh biasanya di sini 6 satuan. Karena apa? Ini dipindahkannya ke arah A aksen ini
secara vertikal, secara horizontalnya tuh, secara mendatar atau secara arah dari sumbu X-nya tuh 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sekarang untuk B ini akan menjelaskan pergeseran si bangun ini secara vertikal atau secara arah sumbu Y ya. Berapa satuan nih? 1. Tadi udah dapet kan di sini. Dari sini ke arah sini, ke arah sumbu X atau ke arah horizontal ini 6 satuan. Kalau untuk B-nya ini adalah 1, 2, 3. Nah, 3. 6 dan 3 ya. Nah, untuk titik-titik selanjutnya pasti akan sama. Soalnya dari pengertian tadi yang Ibu sudah jelaskan, bahwa si translasi ini memiliki intinya adalah memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Otomatis ketika si titik A ini mengalami perpindahan dengan vektor A dan B-nya itu adalah 6 satuan dan 3 satuan, maka si titik B-nya juga ternyata mengalami hal yang sama. Coba ya kita buktikan. Di sini B, kita coba temuin si B aksen ini. Ada berapa satuan kira-kira ya? Apakah sama? Coba B ya di sini. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? 6 satuan secara horizontalnya atau secara arah sumbu X-nya atau secara mendatarnya. Kita coba cek lagi untuk arah sumbu Y-nya. Nah, 1, 2, 3, bener ya, sama juga 6 satuan dan 3 satuan. Nah, untuk selanjutnya titik C nya nih, kita coba buktikan lagi sama nggak ya jarak antara C dengan C aksennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul ya. Ke bawahnya 1, 2, 3. Nah, bener ya, 6 satuan dan 3 satuan. Nah, namun yang perlu kalian ingat, ketika arahnya adalah ke kanan dan ke atas, maka si vektornya di sini biasanya itu adalah positif. Tetapi ketika si pergerakannya adalah ke arah kiri ke sini atau ke bawah, maka itu biasanya bilangannya menjadi negatif. Seperti tadi 3-nya ke bawah ya, berarti itunya 3-nya tuh min 3, 6-nya ke kanan, berarti tetap 6. Jadi di sini vektor daripada pergeseran bangun segitiga titik A, B, C ini, segitiga ABC ini yaitu vektornya adalah 6 dan negatif 3. Jadi kita bisa simpulkan ya, setiap titiknya tuh mengalami pergeseran dengan jarak dan arah yang sama. Kita lanjut lagi ke contoh soal supaya kalian lebih mengerti. Nah, di sini contoh soalnya, tentukan bayangan titik B dengan koordinatnya 4,3 jika digeser dengan translasi min 2 dengan 5. Kemudian gambarkan bayangan titik B pada bidang. Nah, di sini sudah Ibu tulis, diketahuinya adalah titik B dengan koordinat 4,3 dengan translasinya adalah atau pergeserannya min 2 secara mendatarnya, 5 secara apanya? Secara vertikalnya ya, atau secara ininya nih mengarah ke sumbu Y-nya. Nah, atau seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, ketika disimbolkan dengan translasinya A dan B, ketika Ibu punya X, Y, apabila kita ingin ditranslasikan, maka mendapatkan bayangan P aksen dengan X ditambah A, Y ditambah B. Nah, kita coba ya digambarkan bayangannya pada bidang kartesius ini. Nah, di sini Ibu punya titik B 4,3. Maka di mana tuh 4,3? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 di sini ya. 4,4 di X-nya, Y-nya ada di 3. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Nah, coba kita kasih titik. Nah, di sini ya. Di sini adalah titik B 4,3. Nah, di sini pertanyaannya, jika digeser dengan translasi min 2 dengan 5, perlu kalian ingat lagi tadi kata Ibu,
ketika vektornya itu adalah A dan B, A menerangkan pergeseran secara mendatar atau horizontal, maka kita punya nih min 2. Min 2 sudah Ibu katakan tadi, ketika vektornya berstatus negatif, maka perpindahannya adalah ke kiri atau ke bawah. Berhubung ini adalah mendatar, berarti ke kiri. Coba kita hitung 1, 2. Nah, untuk pergerakan yang 5, berarti untuk vektor B itu pergerakan antara ke atas atau ke bawah. Nah, kita sekarang sudah punya 5 nih, berarti positif mah ke atas ya pergerakannya. Dari sini 1, 2, dilanjut 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita di sini ya punya titik dari bayangan B 4,3 itu di sini. Berapa nih? Nah, kita punya B aksennya adalah 2,8. Nah, coba kita buktikan ya dari rumus yang sudah dikatakan dari konsep-konsep sebelumnya. Kalau misalkan kita tuh bukan malas ya, misalkan tidak disuruh dari pertanyaannya untuk menggambar pada bidang kartesius, kita coba di rumus umumnya apakah sama? Nah, sama ya. Ketika kita punya B-nya adalah 4,3, kita ingin si B-nya tuh ditranslasikan kepada min 2 dan 5. Nah, otomatis kita punya X-nya nih di sini. Diingat-ingat, ini X-nya, ini Y-nya. Berarti X-nya adalah 4 dengan A-nya di sini. Diingat lagi, adalah min 2, 4 ditambah min 2 dengan Y-nya di sini adalah 3. B-nya di sini adalah 5, berarti 3 ditambah 5 maka menghasilkan B aksen atau bayangan atau translasi dari titik B ini adalah 2,8. Mengerti ya? Ayo, supaya kita lebih mengerti, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini selain daripada mentranslasikan dari titik, sebuah titik, nah kita juga akan coba translasikan bangun datar ya. Meskipun agak susah, yang kalian pikirkan itu sebenarnya tidak sesulit itu ya. Ayo kita buktikan bahwa hal ini tidak sulit. Nah, di sini Ibu sudah punya segitiga ya. Segitiga yang merah ini, segitiga JKL dengan titik dari J-nya itu adalah berapa nih? Min 1,3, dengan K-nya mempunyai titik min 1,1, dengan L-nya mempunyai titik min 4,1. Nah, di sini kita harus tahu nih, harus ingat ketika tidak diberikan vektornya, pasti akan dikasih clue harus sejauh sekian satuan, Nah, itu yang perlu diingat ya. Nah, kita langsung coba aja. Coba nih. Nah, kita lanjut ya. Jadi di sini Ibu punya segitiga JKL dengan titik J-nya itu adalah tadi min 1 dengan 3. Kita coba min 1 dengan 3. Untuk titik K-nya adalah min 1 dengan 1. Untuk titik L-nya adalah min 4 dengan 1. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita coba katanya si pertanyaannya adalah coba gerakan atau geser sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Nah, kita langsung aja ya. Nah, kita beri dulu ini. Nah, kita sudah dapat segitiganya. Nah, sekarang kita lanjutkan instruksinya ya.
coba geserkan sejauh 3 satuan ke kanan. Nah, dari titik J nya nih kita coba geserkan sejauh 3 satuan ke kanan, berarti 1, 2, 3. Nah, kita bertemu di sini ya. Nah, lalu geserkan sejauh 4 satuan ke bawah. Nah, ini belum selesai. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita bertemu di sini ya bayangan untuk titik J nya. Nah, untuk selanjutnya tadi di sini ya. Nah, untuk selanjutnya titik yang K nya nih. Untuk K nya adalah geser sejauh 3 satuan ke kanan, 1, 2. Nah, kita lanjut lagi ya ke contoh soal translasi yang barusan Ibu jelaskan. Nah, mohon maaf barusan ada kendala. Nah, untuk bangunan yang sudah kita paparkan di buku berpetak ya, atau di bidang kartesiusnya, coba kita buktikan apakah sama jika kita menghitung dengan rumus yang telah ada. Nah, di sini rumusnya adalah ketika kita punya titik P dengan X, Y ditranslasikan menjadi P aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Apakah sama dengan kita yang sudah menghitung berdasarkan pergeseran per satu satuan itu? Nah, di sini ya, titik J-nya itu punya min 1,3. Nah, di sini kita punya di bidang kartesiusnya bayangannya menjadi 2, min 1. Apakah sama? Nah, kita coba di X nya nih, X ditambah A. Kita X nya tadi punya min 1 ditambah A nya adalah 3, maka akan menghasilkan min 1 ditambah 3 adalah 2. Sama ya di sini. Untuk Y nya tadi Y ditambah B, Y nya adalah min 1 ditambah min 4, min 1, 3 ditambah min 4, maaf ya. Nah, jadi akan menghasilkan min 1, sama ya barusan 2, min 1. Nah, seperti itu. Berarti untuk pembuktian dari pelaksanaan atau jawaban dari pembentukan dari bidang kartesius dengan kita mengerjakan melalui rumus itu adalah sama. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya agar lebih paham ya. Nah, untuk selanjutnya contoh soal, kita punya segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Diketahui koordinatnya adalah F dengan 3,9 dengan G min 1,4 dan P 4,2 dan R 6,3. Tentukan koordinat H dan Q, tentukan pula translasinya. Wah, lumayan rumit ya di sini. Nah, jadi di sini tuh koordinat aslinya tuh ada yang kosong dari titik Q-nya, dengan koordinat bayangannya ada yang sudah diketahui namun juga ada yang kosong. Nah, sekarang kita tinggal buktikan daripada rumus yang telah ada. Nah, di sini kita punya koordinat aslinya adalah P dan R, dan si koordinat bayangannya sudah lengkap, berarti antara koordinat asli titik P dengan koordinat bayangannya F ya. Nah, sekarang ini bisa jadi cara kita untuk menyelesaikan masalahnya ya. Nah, di sini berarti kita harus mencari dulu A dan B-nya ya. Soalnya di sini tidak diketahui antara pergeseran A dan B-nya. Nah, untuk A-nya itu berarti kita bisa temukan dari ini ya. A-nya 4 itu dari mana? Soalnya ketika kita punya di sini X-nya adalah 4 dengan koordinat bayangannya 3, maka dari 4 ke 3 itu kalau misalkan di bidang koordinat berarti berkurang 1 ya, ke kiri 1 satuan. Nah, maka di sini ingat tadi ketika A dan B itu arah gesernya ke kiri, maka si statusnya negatif. Nah, untuk B-nya adalah dari 2 ke 9. Dari 2 ke 9 itu terjadi pergeseran 7 satuan ke atas, maka si statusnya adalah positif. Nah, kita sudah punya ya di sini antara nilai A dan B-nya itu adalah min 1 dengan 7. Nah, sekarang kita coba lanjut ke pencarian dari titik Q-nya nih. Kita sudah punya A dan B-nya. Nah, langsung lanjut ke rumusnya.
ketika kita mempunyai rumus untuk menentukan bayangan adalah X ditambah A, Y ditambah B, maka nih kita sudah tahu tadi A nya ya, X nya yang belum diketahui karena memang dia yang dicari itu adalah X, Y nya ya. Untuk itu kita sekarang coba disubstitusikan dengan X ditambah A nya adalah tadi sudah diketahui min 1 sama dengan min 1 karena bayangannya sudah diketahui ya di sini G nya. Nah, akan menghasilkan X sama dengan ketika dipindah ruaskan menjadi min 1 ditambah 1 sama dengan 0, maka kita punya X nya itu adalah 0 untuk Y nya. Untuk Y nya kita masih diketahui ya, masih dipertanyakan, ditambah 7 nya dari mana? Tadi B nya ya, Y ditambah B, B nya sudah diketahui di sini 7 sama dengan 4 ini dari mana? 4 dari bayangan yang sudah diketahui ya, maka dari itu ketika dipindah ruaskan menjadi Y sama dengan 4 dikurangi 7 berarti 3 ya. Sekarang kita ketemu bahwa X, Y nya adalah 0,3. Nah, untuk koordinat bayangan nih yang masih dipertanyakan, berarti tinggal kita masukin lagi rumus yang barusan ya. P aksennya dengan X ditambah A, Y ditambah B. Nah, di sini X, Y nya sudah diketahui, berarti X nya adalah 6 ditambah A nya tadi udah diketahui min 1, 6 ditambah min 1 berarti 6 dikurangi 1 menjadi 5. Min 3 ditambah B nih, min 3 Y nya ditambah B nya tadi sudah diketahui 7, maka menghasilkan akan menghasilkan 4. Jadi kita sudah tahu X aksen dan Y aksen daripada si titik R, atau kita di sini disebutkan titik H, bayangan dari titik R-nya adalah X-nya 5, Y-nya 4 ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya kita dapatkan koordinat pada titik Q adalah 0,3 dan koordinat pada titik H adalah 5,4. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita tadi laksanakan secara menyeluruh, kesimpulannya adalah secara pemetaan dapat dituliskan ketika ditranslasikan oleh vektor A dan B terhadap titik P. Misalkan ya, ini dengan koordinatnya X, Y, maka akan menghasilkan rumusnya atau kita menemukan bayangannya adalah P aksen dengan X ditambah A, Y ditambah B. Dengan titik P aksennya disebut bayangan titik P ya oleh translasi T. Maaf ini typo ya. Dengan vektor A dan B, itulah sedikit materi terkait translasi atau pergeseran. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai lembar kerja agar menjadi bahan evaluasi adik-adik semuanya apakah mengerti dari penjelasan yang tadi sudah Ibu paparkan. Nanti dikerjakan ya, dikumpulkan pada hari Rabu 10 November pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pukul 10 pagi. Nah, terima kasih sudah menyaksikan atau sudah melihat video yang Ibu tayangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut materi selanjutnya di minggu depan masih mengenai apabila yang tatap muka masih mengenai translasi. Apabila yang Zoom mungkin kita lanjut ke materi rotasi atau dilatasi. Ya, sekian, mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi daftar hadirnya yang sudah Ibu siapkan nanti di Google Classroom. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita akan melakukan pembelajaran tatap muka 100% ya kalau misalkan situasi dan kondisinya sudah aman. Ya, jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.